Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwan fillah, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara dan salat subuh Masjid Ar-Rahman rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini, tentunya mengawali aktivitas kita pada hari ini. Kita dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, ibadah salat subuh berjamaah, kemudian duduk hadir di salah satu majelis dari majelis ilmu, dan tentunya kita sama-sama terus berharap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan itu terus bisa kita pertahankan, sikap istiqomah, taufik dan hidayah mudah-mudahan senantiasa ada pada diri kita, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan bersama dengan khilaf para ulama, perbedaan pendapat para ulama berkaitan dengan apakah seorang yang sudah meninggal dunia, mayit atau jenazah, mereka bisa mendengar apa yang diucapkan oleh orang yang masih hidup. Ini perlu kembali untuk sama-sama kita bahas, karena ada sebagian orang mungkin mereka memandang bahwasanya seorang yang sudah meninggal dunia itu bisa mendengar ucapan orang yang masih hidup. Sehingga sebagian orang pun punya praktek ketika dikubur, dia ziaratul kubur, dan di kubur itu dipanggil di sini. Ya, kabar dia sehat. Ya. Atau mungkin ada sebagian orang yang setelah meninggal dunia dibacakanlah ayat-ayat Al-Quran dengan surat-surat khusus yang dianggap atau diyakini oleh sebagian kaum muslimin itu bermanfaat dan didengar oleh orang yang sudah meninggal dunia. Ini perlu untuk sama-sama untuk kita lihat dari apa yang dijadikan pendapat sehingga muncul perbuatan-perbuatan yang disebutkan tadi. Ulama berbeda pendapat pada 3 pendapat. Seorang yang meninggal dunia, apakah dia mendengar orang yang masih hidup ketika dia berkata-kata, ketika dia berbicara yang ditujukan kepada orang yang sudah meninggal dunia? Pendapat pertama, secara mutlak tidak pernah mereka bisa mendengar apapun yang dikatakan oleh orang yang masih hidup. Semua ucapan, semua perkataan orang-orang yang masih hidup yang ditujukan kepada orang yang sudah meninggal dunia, walaupun di samping orang yang meninggal dunia, itu tidak akan pernah bermanfaat karena tidak pernah didengar. Dan ini pendapat dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Pendapat lain menyebutkan bahwasanya ucapan yang diucapkan oleh orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia itu didengar. Dan ini pendapat sebahagian dari mazhab Abu Hanifah. Sebahagian mazhab Syafi'iyah pun menyatakan itu bisa didengar. Pendapat ketiga menyatakan bahwasanya orang yang meninggal dunia mereka bisa mendengar dengan keadaan-keadaan yang ditetapkan dan dikhususkan oleh Allah. Jadi ada 3 pendapat. Pendapat pertama, secara mutlak yang meninggal dunia mereka sama sekali tidak pernah bisa mendengar. Sehingga kapanpun, keadaan seperti apapun, walaupun dekat dengan jenazah tersebut, tidak akan pernah bisa didengar. Nah, pendapat kedua tadi mendengar secara mutlak. Dan ini
muslimin illa ma fil qubur. Kalian, kata Allah, tidak akan pernah bisa memperdengarkan apapun kepada orang-orang yang sudah ada di kubur. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innaka anta la tusmus innaka anta la tusmusmil mal fil qubur. Kalian, kata Allah, tidak akan pernah bisa memperdengarkan kalimat apapun kepada orang yang sudah meninggal dunia. Maka dalam ayat yang lain, fama anta bimusma'in, kalian sungguh tidak akan pernah bisa memperdengarkan kalimat apapun. Nah, ayat-ayat inilah yang digunakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Orang yang sudah meninggal dunia sama sekali dia tidak akan pernah bisa mendengar. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala menyebutkan sama seperti ketika orang yang tertidur, kemudian kita ajak bicara orang yang tertidur tersebut. Bangun dia dari tidurnya, kemudian ditanya, apakah kamu mendengar? Dia katakan dia tidak akan pernah mendengar. Kenapa? Dia tertidur dan ini orang masih hidup. Terlebih kata Aisyah radhiyallahu anha, seorang yang sudah diwafatkan oleh Allah, maka mereka pasti tidak akan pernah bisa mendengar. Dan ini dalil. Pendapat kedua yang menyebutkan bahwasanya mereka itu mendengar secara mutlak, berdalil dengan perbuatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang bahkan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Setelah selesai peperangan Badar, Rasulullah kemudian perintahkan kepada para sahabat untuk mengumpulkan jenazah-jenazah orang-orang kafir. Setelah peperangan Badar dikumpulkan, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan satu persatu orang-orang yang meninggal di hadapan orang yang wafat tadi. Fulan. Kemudian dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kalian mendapatkan janji Allah akan siksa dan azab Allah Subhanahu Wa Taala? Sementara kami, kata Rasulullah ajak bicara orang yang meninggal. Sementara kami, kata Rasulullah, sudah mendapatkan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasul perintahkan sahabat, kumpulkan, kata Nabi, orang-orang kafir yang meninggal. Kemudian Rasulullah sebutkan nama satu persatu orang-orang tadi di hadapan jenazah ini. Rasulullah kemudian berkata, apakah sekarang kalian mendapatkan janji Allah akan siksa dan azab Allah Subhanahu Wa Taala? Kami sudah mendapatkan janji Allah berupa kemenangan, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Umar bin Khattab ketika melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bicara dengan orang yang sudah meninggal, kata Umar, ya Rasulullah, ucapan engkau di hadapan orang yang meninggal itu tidak bermanfaat, ya Rasul. Mereka tidak mendengar, ya Rasulullah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, engkau tidak tahu, wahai Umar, mereka benar-benar mendengar, wahai Umar. Mereka benar-benar mendengar, wahai Umar. Inilah dalil, dan ini hadis ini sahih, bahkan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inilah dalil kenapa ada sebahagian orang mereka punya keyakinan yang meninggal itu bisa mendengar, karena ini perbuatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul ketika itu bahkan disebutkan dalam hadis yang lain berbicara cukup lama. Rasul sebutkan, engkau wahai fulan, sekarang kau dapatkan, apakah kau dapatkan siksa Allah? Apakah kau dapatkan janji Allah akan kekafiran yang telah kau lakukan? Umar dari kejauhan ketika itu bingung, ini Rasul bicara sama siapa? Ternyata berbicara dengan jenazah atau mayat-mayat orang-orang kafir. Maka Umar berkata, Rasul ini orang meninggal, tidak bermanfaat, ya Rasulullah. Maka sekali lagi muncullah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau tidak tahu, wahai Umar, mereka benar-benar mendengar dengan apa yang aku katakan, wahai Umar. Dan sekali lagi inilah dalil yang digunakan pendapat kenapa ada orang yang mengatakan bahwa orang mati, orang yang meninggal, dia bisa mendengar ucapan orang yang masih hidup. Dan pendapat ketiga menyebutkan bahwasanya, jadi pendapat jumhur ulama, orang yang meninggal dunia hakikatnya mereka tidak mendengar kecuali dalam keadaan khusus. Berdalil dengan dalil, ketika kita ziaratul kubur,
Semua kita itu diperintahkan untuk mengucapkan salam. Apa salamnya? Assalamualaikum ya ahlul diyar. Dan meriwayatkan assalamualaikum ya ahlul kubur. Wa inna insyaallah bikum lahiqun nasallallahu lana wa lakum al-afiyah. Dan hadis yang lain assalamualaikum ya ahlul diyar minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun nasallallahu lana wa lakum al-afiyah. Ada kalimat assalamualaikum. Lafaz kalimat assalamualaikum itu ditujukan kepada orang yang mendengar. Assalamualaikum itu ditujukan kepada orang yang mendengar. Kalau seandainya kata para ulama, orang yang dikubur itu tidak mendengar, maka kenapa diperintahkan untuk mengucapkan salam assalamualaikum? Semestinya assalamualaikum, salam sejahtera kepada mereka. Tapi lafaz kalimatnya adalah assalamualaikum, salam sejahtera kepada kalian. Kalau orang yang dikubur dikatakan mereka tidak mendengar, maka salamnya tidak seperti itu. Kenyataannya Rasulullah ajarkan dengan kalimat assalamualaikum, karena assalamualaikum itu untuk orang yang mendengar. Kalau ada yang mengucapkan salam kepada kita, ada orang yang kirim salam kepada kita, misalnya ada fulan kirim salam kepada kita, itu jawabannya bukan waalaikumsalam, tapi waalaihissalam, karena orangnya bukan di hadapan kita. Seorang perempuan dia titip salam, maka jawabannya waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam, karena waalaikumsalam itu di hadapan kita, orang yang mendengar ucapan kita. Nah, orang yang dikubur kita diperintahkan untuk mengucapkan assalamualaikum. Artinya Rasul sampaikan kepada kita ini salam didengar oleh orang yang ada di kubur. Nah, dalil ini yang digunakan pendapat bahwa di beberapa keadaan khusus orang yang meninggal mereka bisa mendengar. Tapi seluruh ulama sepakat orang yang meninggal dunia mereka tidak bisa merespon. Mereka hanya sekedar ulama sepakat bahwa orang yang meninggal mereka tidak bisa merespon. Makanya Nabi SAW ketika beliau berkata kepada para sahabat menjelaskan kenapa jenazah orang yang baik itu disegerakan penyelenggaraan jenazahnya. Kata Rasulullah, kalau seandainya kalian tahu apa yang akan dikatakan oleh orang yang meninggal dunia, yang mereka adalah orang-orang yang baik, maka mereka akan berkata asri'uhu, 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 segerakan jenazahku, segerakan jenazahku. Kata Rasulullah, kalau seandainya kalian tahu apa yang ingin dikatakan oleh orang yang meninggal dunia dan dia orang yang baik, maka dia akan minta kepada kita orang yang masih hidup untuk menyegerakan jenazahnya, karena dia ingin mendapatkan nikmat-nikmat yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini beberapa dalil kenapa ada yang berpendapat tidak boleh, ada yang tidak mendengar, ada yang menyatakan mendengar secara mutlak, ada yang menyatakan mendengar dalam keadaan khusus. Wallah, pendapat yang rajih adalah bahwasanya orang yang meninggal dunia mereka mendengar pada keadaan-keadaan khusus. Nah, keadaan apa yang didengar oleh orang yang meninggal dunia? Keadaan apa yang didengar oleh orang meninggal dunia? Jadi dalil yang menyebutkan mereka mendengar secara mutlak itu benar secara umum, tapi keadaan khusus mereka mendengar. Pendapat kedua yang menyebutkan katanya mendengar secara mutlak ini pun dibantah, karena ketika itu khusus hanya untuk Rasul SAW dan itu pun khusus hanya pada peperangan Badar pada saat itu. Kenapa itu dikhususkan? Untuk menghinakan orang-orang yang mati pada saat itu pada peperangan Badar, sehingga Rasulullah ingin hinakan, dan itu diperdengarkan oleh Allah kepada orang yang meninggal pada saat itu. Maka muncullah pendapat terakhir bahwasanya orang yang meninggal dunia mereka mendengar tapi hanya dalam keadaan-keadaan khusus. Nah, keadaan apa saja yang didengar oleh orang-orang yang meninggal dunia? Mayoritas ulama berpendapat orang yang meninggal dunia mereka bisa mendengar dari ucapan orang yang masih hidup hanya ketika mereka ziaratul kubur. Ketika mereka ucapkan salam, kemudian ketika mereka mendoakan orang yang meninggal dunia di area penguburan. Karena disebutkan dalam hadis yang lain, ketika kita ziarah kubur,
Rasulullah bahwa yubasyiru, orang itu akan merasa gembira. Orang itu gembira kata Rasulullah. Nah di situ kata para ulama, dia merasa didatangi orang ziaratul kubur. Di situ kata para ulama, dia mendengar ucapan salam dari orang-orang yang ziaratul kubur. Dan di situ dia merasa ketika itu didoakan. Makanya disebutkan dalam hadis sahih ketika Rasul jelaskan, ada orang yang dikubur satu saat dia merasa lebih nyaman di hari itu. Dia tanya kepada para malaikat, kenapa hari ini aku mendapatkan nikmat yang lebih? Maka para malaikat berkata, ada dari saudara engkau dan riwayat yang lain anak engkau mendoakan engkau. Dan dia tahu kita mendoakan mereka. Tapi mereka tidak mendengar pada saat di luar dari area pekuburan kata para ulama. Tapi ketika masuk area pekuburan, dari ucapan salam kita, kemudian kita mendoakan mereka, jumhur ulama menyatakan mereka merasa dan ketika itu mereka mendengar. Namun tidak pernah bisa merespon. Sehingga ketika tidak bisa merespon, maka pembicaraan kepada orang yang dikubur itu sebenarnya tidak bermanfaat. Memusuhi batunya misalnya, kayak bagian melamakan yang di dalam, nah itu tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Namun pertanyaannya, apakah boleh hukumnya? Apakah hukumnya boleh? Ini ulama menyatakan ini tidak bermanfaat. Namun apakah hukumnya boleh? Maka sebagian ulama menyatakan hukumnya boleh. Untuk apa? Untuk mengurangi kesedihan dia. Dalilnya apa? Perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim ketika meninggal dunia, anak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kurang lebih sekitar 5 atau 6 bulan, itu Ibrahim wafat di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di pangkuan Rasulullah. Setelah Ibrahim itu meninggal dunia, maka Rasulullah berkata, "Ayah Ibrahim, inna mufarakataka lamazunun." Wahai Ibrahim, berpisahnya aku dengan engkau wahai Ibrahim ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Rasul berbicara dengan Ibrahim. Nah, pembicaraan Rasul kepada Ibrahim pada saat itu bukan serta-merta Ibrahim mendengar, tidak. Tapi ini mengungkapkan kesedihan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini manusiawi. Sehingga kalau ada orang yang datang ke kubur, kemudian dia mungkin mengucapkan sesuatu seakan-akan dia berdialog, pertama ini tidak bermanfaat dan artinya dia tidak pernah merespon, dia tidak pernah mendengar. Karena yang didengar itu adalah yang hanya diperdengarkan oleh Allah dari salamnya kita. Kemudian ketika kita mendoakan di area itu dan dia merasa gembira, hanya itu yang diperdengarkan Allah. Karena itu yang ada dalilnya. Karena kita bicara harus dengan dalil. Adapun kita ajak bicara dengan orang yang ada di kubur, itu tidak didengar dan jelas tidak direspon. Namun apakah hukumnya boleh? Sebagian ulama menyatakan hukumnya boleh karena Rasul pun pernah melakukan perbuatan tadi. Rasul tidak tahu ketika Ibrahim meninggal dunia, Rasul bicara, Ibrahim, berpisahnya aku dengan engkau. Ini sangat menyedihkan kata Rasul. Mengungkapkan kesedihan pada saat itu kata para ulama itu hukumnya boleh sebagaimana perbuatan Rasul, tapi tidak meyakini dia mendengar. Karena jenazah mayit yang mendengar, dia mendengar itu hanya keadaan-keadaan yang diperdengarkan oleh Allah. Seperti ucapan salam kita, seperti kita datang ke kubur, mereka yubasyur, mereka gembira, mereka senang. Dan kita ziarah kubur kepada orang-orang yang kita kenal, saudara kita, keluarga kita, orang tua, anak, atau siapapun yang arafu bid dunia kata Nabi, yang dia kenal pada kehidupan dunia, maka dia akan bergembira. Dan ini salah satu tujuan untuk ziarah kubur. Selain kita tahu mendoakan mereka, selain kita ingat akan kematian, selain untuk melembutkan hati kita, maka ini pun bisa menjadikan mereka itu merasa nyaman, merasa gembira dengan kedatangan kita. Tapi ingat sekali lagi, mereka tidak akan pernah bisa merespon. Pembicaraan yang kita sampaikan kepada orang yang dikubur itu tidak didengar kecuali hanya salamnya kita dan doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar mereka merasa, tidak mereka merespon. Hanya ketika ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikubur itu mendengar langkah kaki orang-orang yang mengantar jenazahnya. Itu hanya diperdengarkan oleh Allah, tidak semua mereka bisa mendengar.
Jadi kesimpulannya adalah yang dikubur, orang yang meninggal dunia, secara umum mereka tidak mendengar. Secara umum mereka tidak mendengar. Dalil yang menyebutkan mereka mendengar secara mutlak dengan perbuatan Rasulullah itu hanya khusus buat diri Nabi, dan itu pun hanya ketika terjadi pada peperangan Badar. Kenapa itu khusus? Untuk menghindarkan orang-orang yang ikut berperang melawan kaum muslimin. Sehingga Rasulullah sampaikan, apakah engkau dapatkan azab Allah Subhanahu wa taala? Dan ketika itu sekali lagi Umar bin Khattab pun heran, Rasul kenapa engkau lakukan perbuatan? Kata Rasul, mereka sekarang mendengar. Dan itu khusus kejadiannya. Maka pendapat terbaik wallahu a'lam adalah orang yang dikubur, orang yang meninggal, mereka mendengar keadaan-keadaan yang hanya dikhususkan, seperti ucapan salam kita, seperti pada saat kita mendoa di area kuburan tadi. Tapi ketika kita berdoa di luar dari area kuburan, maka sekarang kita doakan saja. Mereka tidak mendengar. Maka doa kita ketika itu kemudian disampaikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mendapatkan nikmat, mereka mendapatkan, kalau bila ada orang-orang yang disiksa, maka boleh jadi azab kubur mereka itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi datangnya seorang muslim ke area kuburan dengan ucapan salam dan doa yang mereka tujukan, maka mayoritas ulama menyebutkan itu bisa didengar, tapi tidak bisa direspon, Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.